Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Teguh Munandar mengajak seluruh kepala daerah yang berada di wilayah tugasnya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mengendalikan inflasi. Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Tanjung Balai, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Labura, dan Labusel pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, Rabu 13 April 2022 di Medan. Dampak inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Turunnya daya beli akan berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan, menghambat investasi dan menurunkan daya saing daerah. Menurut Munandar, kekacauan ekonomi akibat inflasi itu bisa dilihat saat terjadinya hiperinflasi dan Sanering tahun 1959 di Indonesia, di mana masyarakat berlomba-lomba membelanjakan uangnya, bank-bank diserbu untuk menukarkan uang, toko emas dan kebutuhan tutup karena diserbu masyarakat. Kemudian inflasi 77,63% saat krisis moneter tahun 1998 menyebabkan daya beli masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi melambat, perusahaan bangkrut, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Bukan hanya di Indonesia terjadi, tapi di luar negeri juga terjadi. Mengenai tingkat inflasi saat ini, Munandar menyebutkan secara umum inflasi di Sumatera Utara masih terkendali dan sejalan dengan target inflasi nasional 3% plus minus 1%. Pada Februari 2022, inflasi Sumatera Utara 0,71%, Pematang Siantar 0,77%. Angka itu tercatat lebih tinggi dibanding inflasi nasional 0,66%. Karena itu, inflasi perlu terus dijaga pada level rendah dan stabil sesuai kisaran yang ditetapkan secara nasional yakni 3% plus 1 minus persen, sebut Munandar. Membantu pemulihan ekonomi. Nah, Amerika bahkan lebih dia, mereka tuh ribuan triliun menggelontorkan uangnya Amerika. Nah, sekarang seiring membaiknya, mereka akan mencoba menarik kembali artinya. Menarik kembali, caranya bagaimana? Dengan menaikkan suku bunga. Sama, di kita ada suku bunga Bank Indonesia, di sana ada suku bunga The Fed namanya, Bank Sentral Amerika. Kalau suku bunga Bank Sentral naik, maka suku bunga obligasi, suku bunga tabungan, suku bunga kredit, suku bunga surat berharga akan naik juga Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi para investor yang selama ini invest di Indonesia atau negara berkembang lainnya dalam bentuk dolar segala macam, begitu melihat Amerika menaikkan suku bunga, mereka akan menginvest uangnya ke Amerika. Kenapa? Karena orang kalau mau invest itu mencari negara yang paling aman, Bapak Ibu sekalian. Saat ini negara yang paling aman oleh investor adalah Amerika. Kenapa? Karena mereka menciptakan dolar. Jadi istilahnya nggak mungkin bangkrut. Karena kan sekarang mata uang internasional adalah dolar. Jadi sepanjang masih dolar, megang dolar ya Amerika nggak akan bangkrut, itu tinggal cetak aja. Jadi Amerika adalah negara paling aman untuk investasi saat ini. Makanya begitu bisa naik suku bunga, yang selama ini orang itu invest di Indonesia, di Malaysia, negara berkembang, akan memindahkan portfolionya, memindahkan investasinya ke Amerika. Karena suku bunganya sedang naik dan negaranya aman, investasi kita akan aman di sana kata mereka. Kalau mereka berbondong-bondong menarik uangnya dari Indonesia ke Amerika, tentu kita akan langka dolar. Karena kan mereka investasi dalam bentuk dolar di Indonesia. Istilahnya kalau di ekonomi itu capital outflow, keluar modal, keluar ke Amerika. Tentu kalau ini terjadi, dolar itu seperti komoditas Bapak Ibu sekalian. Kalau dia banyak, harganya turun. Kalau dia langka, harganya naik. Nah, saat dolar itu terbang semua ke Amerika dari Indonesia, maka dolar di dalam negeri akan langka. Sementara kita butuh dolar untuk apa? Untuk bayar impor, segala macam, itu untuk bayar hutang, kita butuh dolar. Saat langka, maka harga dolar akan naik di Indonesia. Inilah yang akan menyebabkan tekanan inflasi. Istilahnya imported inflation, inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga barang impor. Kenapa harga barang impor naik? Karena dolarnya naik. Kita harus membayar lebih untuk bayar impor. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kekhawatiran karena tahun ini The Fed
sudah memberikan sinyal mereka akan menaikkan suku bunga, bahkan mungkin lebih agresif. Kenapa? Karena pengangguran di Amerika ini adalah yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasinya tertinggi dalam 40 terakhir, 7% inflasinya. Jadi mereka tentu akan menggenjot menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi di sana. Jadi ini yang menjadi perhatian Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian untuk menjaga dampak dari kenaikan nilai tukar akibat suku bunga Bank Sentral Amerika. Nah itu Bapak Ibu sekalian, dua faktor baik internal maupun eksternal yang akan memberikan tekanan terhadap inflasi, baik di momen Ramadan maupun juga di momen selama tahun 2022. Karena target kita 3% plus minus 1% Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mencapai, bisa mengendalikan tentunya dengan peranan TPID. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian beberapa data yang kami ambil dari internasional, harga-harga pangan yang sudah naik, kelapa sawit tidak terus menaik, jagung juga naik, kemudian juga kacang kedelai, beras juga sudah mulai naik, pupuk juga ini sudah mulai di bulan 2 setelah perang Rusia-Ukraina langsung mulai naik pupuknya. Nah ini merupakan cerminan kenaikan harga pangan dunia yang akan berdampak pada inflasi di nasional. Ini sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini mungkin strategi yang sudah biasa kita sama-sama tahu, ada 4K, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Naslindo juga, oleh Pak Ferry juga nanti mengenai 4K ini. Oke, saya skip langsung. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin beberapa langkah konkret yang kami coba rekomendasikan dari Bank Indonesia yang bisa kita lakukan baik menjelang Ramadan maupun dalam 1 tahun keseluruhan. Bagaimana kita yang pertama melakukan monitoring harian. Nah kita bisa memonitor harga-harga di pasar-pasar utama atau di distributor utama. Kenapa? Begitu ada kenaikan yang anomali, kenaikan yang tiba-tiba besar, kita bisa segera tahu dan kita segera bisa melakukan identifikasi. Ini kenapa naiknya? Apakah ada penimbunan? Apakah ada gangguan pasokan? Karena kalau sudah cepat identifikasinya, kita bisa menindaklanjuti dengan cepat. Apakah itu operasi pasar, atau mungkin tim Satgas Pangan turun, memeriksa distribusi. Karena kalau kita nggak monitoring, kita nggak akan tahu gimana harga di pasar. Nah ini monitoring ini merupakan suatu hal yang menurut kami wajib dilakukan oleh TPID untuk memantau, dan saya yakin di TPID sisi batas labuhan itu sudah melakukan, apakah itu baik dari WA Group atau mungkin juga dari pantauan harga-harga di pasar. Di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan isu kelangkaan komoditas minyak goreng, berbagai upaya terus dilakukan TPID. Di antaranya melalui inspeksi mendadak atau sidak pasar, monitoring harga serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga pasokan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat. Koordinasi antara BI dan pemerintah kabupaten kota melalui TPID dan forum-forum yang ada perlu terus ditingkatkan, mengingat pengendalian harga memerlukan kerjasama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, tegasnya. Menurut Monandar, koordinasi yang dilakukan menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan mengacu pada pedoman 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Perlu diketahui, di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, terjadi peningkatan laju inflasi di Pematang Siantar. Inflasi itu sebagian besar disumbang kelompok bahan makanan, jasa makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, dan perumahan. Berdasarkan potensi internal, potensi tekanan inflasi dipengaruhi pelonggaran aktivitas masyarakat seiring melandainya COVID-19. Meningkatnya daya beli masyarakat, pencairan bantuan sosial dan tunjangan hari raya. Budaya konsumtif terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang tidak diiringi pasokan yang cukup dan dinamika implementasi kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan stok di pasar. Kondisi negara luar menurut Monandar juga membuat potensi resiko tekanan inflasi dipengaruhi kondisi geopolitik, khususnya perang Rusia dan Ukraina. Kemudian, kenaikan harga pangan, komoditas dunia, kelangkaan kontainer, dan kenaikan suku bunga Bank Sentral as the Fed yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Upaya pengendalian inflasi di wilayah kerja BI Pematang Siantar, seluruh TPID dapat menjalankan roadmap trip 2022-2024 sejalan dengan strategi pengendalian inflasi nasional dengan menggunakan strike 4K.
Pada acara Hit Live Meeting turut menjadi narasumber dari Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kabiro Perekonomian Pemprov Sunaslindo Sirait, Kepala Bulog Sumatera Utara Arif Mandu, dan Kepala BPS Pematang Siantar Marlise Simamora. Para kepala daerah dari Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan atau sisi batas Labuhan yang semuanya diwakili di antaranya Wakil Bupati Simalungun Hajoni Waldi turut menyampaikan perkembangan daerah masing-masing. Baik, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan kali ini kita mengadakan satu wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar untuk berkoordinasi. Ada 8 kabupaten kota yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar atau dikenal dengan sisi batas Labuhan. Nah, biasanya memang kita ada juga HLM atau high level meeting yang sifatnya per kabupaten kota. Tapi ini nanti dalam setahun biasanya kita buat 2 kali. Itu sifatnya seluruh kabupaten kota yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar. Dan biasanya kita iringi dengan capacity building. Capacity building itu artinya menambah wawasan, menambah pengetahuan dari seluruh TPID yang ada di kabupaten kota. Intinya begitu. Untuk harapan ke depan seperti apa nih? Baik, harapan kami strategi tadi 4K tadi itu bisa dilaksanakan oleh seluruh TPID dan kita harus lebih concern nih terhadap inflasi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga apakah itu pejabat daerah atau mungkin juga OPD yang masih belum memandang inflasi ini sesuatu yang penting. Tadi sudah kami sampaikan juga bagaimana pengendalian inflasi itu sangat penting dalam menjaga kestabilan, bukan hanya kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan, kestabilan sosial di suatu daerah. Karena tak jarang karena inflasi yang tinggi itu bisa memicu apakah itu kerusuhan, bahkan itu bisa bermuara ke pemakzulan presiden. Seperti contoh di beberapa negara tadi. Jadi harapan kami dengan adanya HLM ini, semua pihak semakin aware, semakin paham pentingnya pengendalian inflasi dan mau melaksanakan program pengendalian inflasi yang sudah dituangkan dalam roadmap pengendalian inflasi di setiap TPID yang ada. Itu. Untuk kesan terakhir Pak kepada seluruh TPID yang ada di sisi Labuhan. Baik, tadi dari Kemenko Ekonomi telah menyampaikan bahwa pada intinya memang semua daerah itu mungkin telah melaksanakan program-program pengendalian inflasi daerah. Apakah itu monitoring, kemudian koordinasi, kemudian juga ada operasi pasar, dan lain-lain. Tapi mungkin yang masih harus kita tingkatkan di TPID di sisi batas Labuhan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pengendalian inflasi di daerah. Karena kita sama-sama tahu sekarang teknologi bisa digunakan di pertanian atau juga aplikasi-aplikasi dalam rangka koordinasi atau pemantauan harga. Ini yang mungkin harus kita dorong. Selain itu juga harus ada terobosan-terobosan baru yang daerah lain mungkin belum melakukan, kita bisa melakukan. Karena kita sama-sama tahu di Sumatera Utara memiliki daerah yang subur, potensinya ada, dan juga saya rasa masyarakat juga memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dalam pengendalian inflasi. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mona Lisa TV mengabarkan.